Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. First of all, let's pray and thank unto Allah Subhanahu wa ta'ala who has guided us, who has been giving us some mercies and blessing so we can attend in this place, in this mosque in good condition and happy situation. And secondly, my salawat and salam always be our idol, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from stupidity era to cleverness era. And thirdly, and I don't forget to say thank you very much to Master of Ceremony who has given me time to speak in here. And I don't forget to thank you very much to all my friends in here to see my speech. Oke, jadi duduk saya di sini saya ingin memberikan sebuah motivasi yang berjudul waktu. Motivasi ini tidak hanya berlaku untuk para yang mendengar, tapi berlaku untuk saya juga sebagai pengingat. Kalau kita berbicara tentang waktu itu sangat luas, berharga, dan gak bisa diulang kembali. Pasti banyak dari kalian yang pengen banget nih balik ke masa lalu, tapi kenyataannya tidak bisa. Saya juga pengen balik ke masa lalu, saya pengen memperbaiki apa yang ada di masa lalu, tapi kenyataannya tidak bisa. Kalau kita bicara tentang waktu itu benar-benar sangat berharga ya. Jangan kalian benar-benar jangan membuang-buang waktunya apa yang kalian jangan buang-buang waktunya. Jadi di sini saya akan memberikan 3 tips agar sisa-sisa hidup yang kita punya bernilai pahala dan insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama adalah bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah itu sederhana, tapi the mostly people in the world always feel happy but always forget to about who's the creator in the world. Jadi kebanyakan orang di dunia ini tuh pasti banyak yang merasa bahagia, tapi lupa siapa yang punya bahagia ini. Siapa yang punya? Allah. Saya juga kadang gitu, merasa bahagia, banyak harta. Ini contoh ya, banyak harta tapi lupa siapa yang ngasih gitu. Lupa sama Allah. Bahagia itu sederhana dan berbeda-beda. Ini saya kasih tahu rumusnya. Thankful first and you will get happier. Not happy first and you will get thankful to Allah. Pertama bersyukur sama Allah dahulu. Insya Allah kamu akan merasa bahagia. Kenapa bersyukur sama Allah dahulu? Agar nanti dapat bahagia. Karena kalau kita bersyukur sama Allah dahulu, apa yang diberikan sama Allah, insya Allah kita terima dengan setulus hati. Mau kita dikasih kekayaan, kita bersyukur sama Allah. Mau kita dikasih kemiskinan, kita bersyukur sama Allah. Insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Tapi kalau kita bahagia dulu, baru bersyukur, saya takut. Ketika kita jatuh miskin, sedang dikaya-kayanya, saya takut dia langsung menyalahkan Allah.
Jadi mulai sekarang nomor satukan Allah apapun keadaannya. Contoh bersyukur tuh gampang. Bangun tidur, baru bangun tidur nih, dibangunin kan? Kalian berdoa sama Allah. Ya Allah, terima kasih banyak Engkau masih telah memberikan kehidupan bagi hamba-Mu ini ya Allah. Dan hamba berdoa agar bisa selalu hidup yang lebih panjang. Karena hamba belum bisa berbakti sama orang tua, belum bisa membalas jasa-jasa orang tua. Itu mudah kan? Tapi kalian pasti lupa, bener gak? Saya juga kadang kayak gitu. Jadi harus nomor satukan Allah. Siap nomor satukan Allah? Oke, untuk yang kedua adalah sabar. Jangan mudah mengeluh. Dengerin kata Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, asta'inu, mohonlah pertolongan sama Allah, minta sama Allah. Jika kalian mempunyai permasalahan hidup, maka kata Allah, mohonlah pertolongan sama Allah. Bisabri, dengan sabar. Jika kalian dikasih musibah, yang pertama adalah terima. Terima, jangan mudah mengeluh. Kenapa sih hidupku gini amat? Kayak gitu. Why me ya Allah? Why? Kenapa aku ya Allah? Langsung dibalas. Why not you? Kenapa nggak kamu? Yes, you can do it, karena kamu bisa melakukan itu. Allah memberikan musibah kepada hambanya karena Allah tahu, karena kamu bisa melakukannya, kamu mampu melakukannya. Kamu dikasih musibah, belum tentu orang lain bisa. Sabar. Terima dulu setulus hati. Kalau kamu sudah terima setulus hati, maka kata Allah, wassalat, maka tunaikanlah sholat, minta sama Allah, insya Allah dikabulkan doa kamu. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kalian ditimpa musibah, jangan langsung mudah mengeluh. Jangan merasa paling kayak, kenapa sih hidupku gini amat, beda sama orang lain. Orang lain kayak senang-senang aja dilihat. Kalian tidak tahu setiap keluarga mempunyai masalah sendiri-sendiri. Jangan mudah mengeluh. Untuk yang ketiga adalah upgrade yourself. Kembangkan diri kalian. Kenapa saya bilang kembangkan diri kalian? Karena kata orang-orang ya, zaman sekarang hidup tuh kayak ikutin alur hidup aja, ikutin arus hidup katanya gitu. Let it flow like the water bed. Biarkan hidup tuh mengalir seperti air katanya gitu. Loh, masalahnya memangnya kalian mau menjadi orang yang ketinggalan, menjadi orang yang tidak berkembang? Kalian mau teman-teman kalian sudah sukses, kalian masih Allahu a'lam bishawab. Kalian mau? Gak mau kan? Gak mau. Allah itu udah memberikan kecerdasan otak yang berbeda kepada kalian. Example ya, kayak aku misalkan bisa bahasa Arab gitu. Kanizan pintar bahasa Jepang. Itu udah diberikan beda-beda. Tinggal kalian, saya yakin kok kalian semua pasti sadar kalian mempunyai talent beda-beda. Cuman kadang ada orang yang malu untuk show up. Show up di sini bukan ria ya, tapi mengajarkannya kepada orang lain. Jadi apa? Kalian punya talent, kalian mengasah, kalian juga bagi ke orang lain. Insya Allah dapat pahala. Loh, memangnya kalian tahu di masa depan kalian jadi apa? Ada yang tahu? Gak ada. Oh tahu, jadi apa? Tidak tahu kan? Kalau memang bisa tahu masa depan, saya juga ingin berbicara kepada masa depan. Hello future, how's it going in there? Halo masa depan, apa kabar kamu di sana? What am I in your future? What am I in your world? Jadi seperti apakah aku di duniamu? What am I in your universe? Seperti apakah aku di alam semestamu? Tell me, have you seen? I want to know become what? Katakan apa yang kamu telah lihat. Aku ingin tahu jadi apakah aku di sana. Tapi kan nggak bisa. Kita nggak bisa kayak gitu. Tapi satu yang bisa. Kita bisa membuat arus hidup sendiri. Kita bisa membuat
ya gitu, dari remaja kita bisa menata sedikit. Insya Allah nanti di masa depan kalian bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa membuat arus hidup kita sendiri. Jangan mengikuti orang lain. Kalau orang lain itu baik, ikutin. Kalian punya talent sendiri. Gak usah merasa paling kayak aku kayaknya udah dari orang lain kurang banget nih. Jangan kayak gitu. Be yourself and always remember Allah and make proud your parents. Jadi dirimu sendiri, selalu ingat sama Allah dan buat bangga orang tuamu. I think that enough for tonight. And I'm sorry for the mistake is come from me and the truth come from Allah. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.